Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini saya akan membahas proposal tentang pemahaman dan sikap auditor internal terhadap etika profesi dalam menghadapi tekanan manajemen. Oke, slide selanjutnya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang peran auditor internal dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan organisasi semakin strategis di tengah dinamika bisnis modern, transformasi digital, globalisasi, dan tekanan manajerial yang kompleks telah mendorong auditor untuk tidak hanya menjalankan fungsi teknis audit tetapi juga menegakkan etika profesi secara konsisten. Dalam konteks ini, pemahaman dan sikap auditor internal terhadap etika profesi menjadi kunci utama dalam menghadapi tekanan manajemen yang kerap kali menentang independensi dan objektivitas mereka. Berdasarkan laporan dari The Institute of Internal Auditors atau 11A, lebih dari 50% organisasi belum memahami pentingnya independensi auditor internal dalam praktiknya. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa tantangan etis yang dihadapi auditor internal meningkat secara signifikan. Tekanan untuk mematuhi arahan manajemen atau yang disebut OTC pressure berpotensi mereduksi pengakuan moral dan penilaian etis auditor. Oke, next. Ya. B. Keunikan pemahaman dan sikap auditor internal terhadap etika profesi dalam menghadapi tekanan manajemen. Kecenderungan untuk mengambil keputusan etis meskipun menghadapi tekanan dari manajemen. Namun belum semua organisasi memahami dan memfasilitasi perkembangan moral individu auditor secara optimal yang menjadikan dinamika ini unik dan kompleks. Next. C. Dialektika, temuan penelitian yang mendukung dan bertentangan. Beberapa penelitian mendukung gagasan bahwa pemahaman etika profesi dan sikap moral auditor internal sangat berpengaruh terhadap ketahanan mereka dalam menghadapi tekanan manajemen. Auditor dengan moral intensity tinggi cenderung lebih tegas dan menjaga prinsip etika, meskipun harus berhadapan dengan risiko profesional. Temuan ini dikuatkan oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa keberanian moral dapat dipupuk melalui pengalaman dan penelitian. Oke, next. Namun demikian terhadap pula penelitian yang menunjukkan bahwa faktor situasional lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku etis auditor dibandingkan faktor individu. Tekanan dari atasan, ancaman kehilangan pekerjaan, serta budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan seringkali mengalahkan idealisme auditor. Hal ini menunjukkan adanya dialektika yang menarik antara idealisme etis dan realitas pragmatis. Studi lain mengungkapkan bahwa kendati auditor memiliki pemahaman etis yang baik, mereka tetap enggan melakukan jika tidak didukung oleh sistem perlindungan whistleblower yang efektif. Ini menyoroti pentingnya faktor struktural dalam memperkuat keberanian auditor untuk bertindak etis. Tanpa dukungan institusional, keberanian moral hanya menjadi potensi yang tidak realisasi. Oke, next. D.
state of the art, reach, depth, dan kebaruan penelitian. Kajian mutakhir mengenai pemahaman dan sikap auditor internal terhadap etika profesi menunjukkan bahwa aspek psikologis dan emosional melalui pendapatan perhatian lebih. Penelitian terbaru melalui menggali peran emosional, intelligence, confidence, dissonance, serta pengaruh peran seperti rasa bersalah dan malu dalam proses pengambilan keputusan etis auditor. Hal ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam pemahaman multidimensional tentang etika profesi auditor. Namun demikian, masih terdapat sejumlah gap penelitian yang penting untuk diatasi. Pertama, sebagian besar studi bersifat cross-kontinental dan tidak mampu mengungkapkan dinamika perubahan sikap etis auditor dalam waktu ke waktu. Padahal perubahan budaya organisasi dari standar profesi dalam memengaruhi cara auditor menghadapi tekanan. Penelitian longitudinal sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran perkembangan sikap auditor dalam jangka panjang. Oke, next. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Teori-teori yang relevan dengan metode fenomenologi. Metode fenomenologi berasal dari pemikiran Edmund Husserl yang menekankan pada pemahaman pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Dalam konteks penelitian akuntansi, pendekatan ini menekankan pentingnya menggali makna yang dibangun oleh individu terhadap realisasi yang dihadapi. Penelitian fenomenologi memberi ruang untuk memahami dimensi etis, spiritual, dan sosial yang dalam konteks akuntansi syariah maupun sosial, terutama ketika melibatkan subjek dengan nilai-nilai religius yang kuat. Fenomenologi berbeda dari presentivisme karena tidak bertujuan memuji hipotesis melainkan menggali dan mendeskripsikan makna yang dialami subjek. Dalam kerangka ini, peneliti dituntut untuk melepaskan prasangka melalui proses epoche dan berusaha mencapai exchange dan fenomena yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika batin dan kompleksitas pengalaman auditor internal dalam menghadapi tekanan manajemen serta menjaga etika profesi. Oke, next. Selain menjaga, metode fenomenologi juga dipandang sebagai filsafat yang mengedepankan makna subjektif. Dengan mengkaji fenomena sebagai mana dialami oleh individu secara langsung, ini menjadi penting dalam penelitian yang bertujuan menggambarkan pengalaman terhadap para praktisi akuntansi, termasuk akuntan syariah, dalam mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan Islam. Penerapan fenomenologi dalam penelitian akuntansi memberikan peluang untuk memahami realitas secara kontekstual dan holistik. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk membumikan nilai-nilai spiritual dan etika. Hal ini berjalan dengan kebutuhan untuk membumikan nilai-nilai spiritual dan etika ke dalam praktik akuntansi, terutama dalam sistem ekonomi syariah yang mendepankan keadilan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, fenomenologi menjadi pendekatan yang efektif yang mengungkap pengalaman keagamaan dan nilai-nilai struktural yang mempengaruhi sifat profesional auditor. Next. B. Perkembangan metode fenomenologi. Metode fenomenologi pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dominasi positivisme dalam
ilmu pengetahuan. Husserl berargumen bahwa ilmu pengetahuan harus berangkat dalam berpengalaman subjek individu, bukan sekedar fakta objektif. Ia memperkenalkan konsep apoche dan intentionality sebagian dasar dari fenomenologi yang kemudian menjadi metode penting dalam memahami makna pengalaman manusia. Perkembangan metode fenomenologi kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger yang menekankan dimensi eksistensial dari keberadaan manusia. Heidegger memandang bahwa pengalaman manusia tidak hanya dilepaskan dari konteks keberadaan di dunia, termasuk budaya, bahasa, dan realisasi sosial. Perspektif ini kemudian dikembangkan oleh Merleau-Ponty yang menggabungkan fenomenologi dengan pengalaman tubuh dan perspektif indrawi. Pada perkembangannya, fenomenologi juga bertransformasi menjadi pendekatan interpretatif yang menekankan pemaknaan subjektif secara kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan pengalaman, tetapi juga menafsirkan bagaimana pengalaman tersebut dibentuk oleh struktur sosial, tekanan manajerial, dan nilai-nilai religius. Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam penelitian penggali dilema etis auditor internal dalam menghadapi tekanan organisasi. Oke, next. C. Literatur yang relevan dengan metode fenomenologi. Literatur yang menggunakan pendekatan fenomenologi dalam bidang akuntansi semakin berkembang, khususnya pada kajian etika, spiritual, dan pengambilan keputusan berbasis nilai. Penelitian oleh Lucas 1998 menekankan pentingnya makna dalam praktik akuntansi dan bagaimana fenomenologi mampu menangkap pengalaman akuntan dalam menghadapi dilema moral. Penelitian ini relevan dengan konteks akuntansi syariah yang juga diprioritaskan nilai dan prinsip etika. Dalam penelitian ini, audit internal fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana auditor memakai tekanan manajerial dan menjaga profesionalisme mereka. Rizky menunjukkan bahwa tekanan dapat menunjukkan pretensi dan tanggung jawab etis auditor, sedangkan Khairi dan Ulfa 2019 mengkaji dimensi religius sebagai pembentuk keberanian moral dalam pengambilan keputusan audit. Studi ini membuktikan bahwa fenomenologi menjadi alat penting dalam mengeksplorasi sisi terdalam praktik profesional. Next. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman spiritual dapat mempengaruhi cara auditor menginterpretasi standar etika dan tanggung jawab sosialnya. Dalam hal ini, fenomenologi memungkinkan peneliti menafsirkan bagaimana nilai Islam direalisasikan dalam tindakan auditor. Sementara itu mengungkapkan bahwa represi terhadap keadilan organisasi turut membentuk makna dan profesionalisme auditor syariah. Penelitian ini oleh Mayan dan Charlie 2016 menggunakan fenomenologi untuk menggali pemaknaan etika dalam pengambilan keputusan oleh auditor di lingkungan bisnis yang kompleks. Penelitian ini menekankan bahwa dimensi emosi dan spiritualis merupakan bagian tak terpisahkan dari proses audit yang jujur transparan. Juga menekankan bahwa pengambilan masa lalu dan latar belakang nilai pribadi auditor membentuk respons etis mereka terhadap situasi sulit. Next. Penelitian sebelumnya terkait fenomenologi dalam konteks syariah sosial dan kinerja keuangan takaful. Penelitian fenomenologi dalam konteks syariah banyak difokuskan pada pemahaman terhadap nilai-nilai Islam yang membentuk praktik keuangan dan audit. Khairin dan Ulfa 2019 menyelidiki pengalaman auditor internal dalam mengimplementasikan prinsip syariah dan menemukan bahwa dimensi religius memperkuat integritas profesional mereka.
juga menunjukkan bahwa nilai spiritual menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan audit yang adil. Dalam bidang keuangan sosial takaful, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif. Meneliti pengalaman peserta takaful dalam menilai transparansi dan keadilan distribusi klien. Studi ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap nilai syariah lebih penting dibandingkan aspek teknis semata dalam penilaian kinerja keuangan. Oke, next. Bab 3, metodologi penelitian. A. Metode penelitian fenomenologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi karena bertujuan memahami pengalaman subjektif auditor internal terhadap etika profesi dalam menghadapi tekanan manajemen. Fenomenologi menekankan pada pemaknaan subjektif dari pengalaman hidup individu bagaimana dialami secara langsung oleh pelaku. Dalam konteks peneliti akuntansi syariah, pendekatan ini mampu menggali nilai-nilai spiritual dan etika yang melekat pada praktik audit termasuk pemahaman dan sikap terhadap prinsip syariah. Fenomenologi menempatkan pengalaman sebagai data utama yang dipahami melalui kesadaran reflektif dan interpretasi dalam terhadap peristiwa yang dialami. Next. B. Teknik pengumpulan data dalam metode fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara mendalam atau in-depth interview yang bersifat semi-transstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman hidup partisipan secara terbuka dan reflektif, khususnya mengenai bagaimana auditor internal memahami dan menghadapi tekanan manajerial dalam mempertahankan etika profesi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan humanistik dan empatik agar partisipan merasa nyaman menyampaikan pengalaman personal mereka. Pedoman wawancara disusun secara fleksibel berdasarkan isu-isu utama yang muncul dari studi pustaka seperti nilai-nilai etika, tekanan organisasi, keberanian moral, dan prinsip syariah. Namun peneliti memberi ruang luas sebagai partisipan untuk mengarahkan narasi mereka sendiri sehingga mereka otentik dan pengalaman dapat tergali secara alami. Teknik ini memaksimalkan munculnya tema-tema yang mungkin tidak terprediksi sebelumnya. Oke, next. C. Teknik analisis data fenomenologi. Dalam pendekatan fenomenologi, analisis data bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan makna terhadap dari pengalaman subjektif partisipan. Analisis ini dimulai dengan membaca berulang-ulang transkrip wawancara secara keseluruhan untuk memahami konteks pengalaman. Tahap ini dikenal sebagai proses yang membantu peneliti menyatu dengan narasi partisipan. D. Deskripsi tekstual, struktural, dan sintesis dalam fenomenologi. Deskripsi tekstual dalam fenomenologi merujuk pada gambaran eksplisit tentang apa yang dialami oleh partisipan secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, deskripsi tersebut mencakup bagaimana auditor internal merasakan tekanan dari manajemen menghadapi dilema etis dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai profesional dan syariah. Data dari wawancara digunakan secara otentik untuk membentuk gambaran ini. Bab 4. Kesimpulan dan implikasi penelitian. A. Kesimpulan umum penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana auditor internal memaknai etika profesi dalam menghadapi tekanan manajemen, khususnya dalam konteks organisasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah melalui pendekatan fenomenologi. Ditemukan bahwa pemahaman auditor terhadap etika profesi tidak hanya bersumber dari regulasi formal tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual, pengalaman pribadi, dan budaya organisasi.
B. Implikasi teoritis dan praktis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya dalam memahami etika profesi auditor internal dan perspektif fenomenologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dimensi etika dalam akuntansi tidak dapat dilepaskan dari latar belakang nilai, budaya, dan spiritual individu yang menjalankan fungsi audit. Temuan ini memperkuat posisi pendekatan interpretatif sebagai alternatif terhadap paradigma positif dan studioetika profesi. C. Keterbatasan penilaian dan saran untuk penelitian. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat sebagai pertimbangan untuk penelitian berikutnya. Pertama, pendekatan ini fenomenologi bersifat kontekstual dan tidak ditunjukkan untuk generalisasi hasil. Oleh karena itu, meskipun temuan penelitian ini mendalam, cakupannya terbatas pada pengalaman individu auditor internal dalam konteks organisasi syariah tertentu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.